Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia juga. Karena apa? Bahagia adalah salah satu bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kelas Pak Rizal, yaitu kelas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, kelas 8. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang sebuah kejujuran. Sebelum itu, Pak Guru sampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, siswa memahami dan menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian semua itu paham apa itu perilaku jujur, bisa menerapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan terlebih dahulu. Pernahkah kamu itu berbohong? Coba renungkan. Ingat-ingat, kalian pernah berbohong atau tidak? Ya, tapi cukup jawab jujur dalam hati saja. Ya, jawab jujur aja, tapi dalam hati. Ya. Pernah enggak ya saya berbohong? Coba diingat-ingat. Pernah enggak berbohong? Kalau menurut Pak Guru, saya kiralah semua orang pasti pernah berbohong. Iya, pasti pernah berbohong. Walaupun itu 1 kali, 2 kali, atau malah justru setiap hari berbohong. Kenapa kalian berbohong? Coba diingat-ingat. Tapi jawab jujur dalam hati saja. Kenapa sih kalian berbohong? Apakah untuk menyelamatkan diri biar gak dimarahin sama orang tua? Atau biar gak dimarahin sama bapak ibu guru? Atau kalian untuk mencari keuntungan sendiri? Atau berbohong untuk menyelamatkan teman? Silakan jawab dalam hati saja. Gimana perasaanmu setelah berbohong? Entah itu berbohong terhadap teman, berbohong sama orang tua, ataupun berbohong sama bapak ibu guru. Gimana? Tentunya secara umum, jika kita berbohong pasti ada perasaan apa? Menyesal, iya. Ada perasaan menyesal, ada perasaan merasa bersalah, dan sebagainya. Itu perasaan kita kalau berbohong. Jika kalian merasakan perasaan menyesal, perasaan merasa bersalah, perasaan tidak ingin mengulangi berbohong, maka hati kalian masih bersih. Insya Allah, jika kita berbohong dan setelah berbohong ada perasaan menyesal, itu berarti hati kita masih bersih. Nah, emang ada Pak orang yang setelah berbohong tapi biasa saja? Ada. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah kotor hatinya. Orang-orang yang sudah tertutup hatinya karena sering berbuat dosa. Jadi tidak ada perasaan menyesal. Selanjutnya, ya, gimana perasaanmu jika temanmu atau orang lain tidak jujur padamu? Tentu ya kita sakit hati karena kita punya teman tidak jujur, atau tentu kita kecewa punya orang tua atau bapak ibu guru yang tidak jujur, berbohong. Tentu pasti nggak mau kan. Nah, lalu begitu kita jadi tahu bahwasanya berbohong tidak jujur kepada orang lain ataupun diri sendiri tentu tidak menguntungkan, ya. Apalagi kalau kita dibohongi orang lain tentu nggak mau, maka jangan berbohong terlebih dahulu. Ya, pernah jujur pasti, insya Allah semoga kalian selalu jujur.
Nah, bagaimana perasaanmu setelah jujur? Pasti lebih lega ya, lebih enak kalau kita menyampaikan sesuatu dengan jujur, tidak berbohong. Kita lebih lega. Apapun yang kita sampaikan jujur, itu pasti lebih melegakan hati. Pak, jujur kan ajur Pak. Nah, jujur ajur tapi pasti lebih lega daripada berbohong untuk menutupi. Insya Allah. Pak Guru tegaskan, lebih baik jujur apapun keadaannya, itu pasti lebih melegakan hati. Nah, di saat ini, ada yang namanya krisis kejujuran. Di zaman sekarang, kualitas kejujuran manusia ini mengalami penurunan. Nah, dimanapun kita menemukan ketidakjujuran, baik di rumah, anak berbohong sama orang tua, atau adik dengan kakak saling berbohong, nah, atau juga kebohongan di sekolah. Apa sih contoh kebohongan di sekolah? Menyontek ketika penilaian. Nah, itu termasuk berbohong, tidak jujur, ataupun hingga lingkungan pemerintahan, adanya korupsi, adanya nepotisme dan sebagainya. Iya, zaman sekarang kejujuran ini mengalami penurunan. Makanya pernah salah satu pelawak Indonesia menyampaikan bahwasannya Kasino itu mengatakan Indonesia itu enggak kekurangan orang pintar, tapi kurang orang jujur. Iya, maka dari itu, ayo kita jadi orang yang pandai tapi juga jujur. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Krisis ketidakjujuran ada berbagai macam. Satu, berkata bohong. Dua, mencontek. Kamu tanya teman ketika lagi penilaian, itu udah masuk ketidakjujuran. Curang, fitnah, ada korupsi, kolusi, dan nepotisme juga. Ya, bahwasanya idola kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis tentang kejujuran, yang artinya hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jadi dengan kita berbuat jujur, ini sama saja kita meniti langkah menuju surga. Di dalam Al-Quran pun juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Idola kita Nabi Muhammad SAW, itu mempunyai gelar yaitu Al-Amin, artinya dapat dipercaya, karena beliau itu selalu jujur. Seumur hidupnya beliau tidak pernah berbohong satu kali pun. Oke. Untuk memperdalam materi kalian terkait tentang kejujuran, kalian bisa melihat video di samping ini ya. Samping ini terkait tentang kejujuran. Ini banyak ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil terkait kejujuran. Ya. Jika sudah selesai, kita dapat mengambil hikmah atau manfaat jika kita jujur. Satu, yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dua, mendapat banyak teman. Tiga, mendapat ketentraman hidup. Kita dipercaya karena kita jujur. Ya, siapa sih yang mau percaya terhadap orang yang suka bohong? Tentu nggak ada. Dua, banyak teman. Orang suka sama orang yang jujur. Ya, emang kamu suka punya teman yang pembohong? Kan pasti nggak suka ya. Yang ketiga, tentu tentram hidupnya. Kita tidak punya beban, karena sekali berbohong akan menimbulkan beban. Oke, terakhir, Pak Guru punya sebuah kuis. Silahkan scan barcode di samping ini ya. Barcode di samping ini untuk mengikuti kuis yang Pak Guru berikan. Ya. Saya kira pertemuan untuk materi hari ini cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.